Wah, si bungsu pulang juga? Masih ingat jalan pulang, ya? Ibumu udah terbaring di RS setengah bulan. Kamu di mana? Kakakmu minta pulang bawa duit, telepon nggak diangkat. Dibesarin segede ini, ternyata sia-sia. Iya, bener banget. Katanya sebulan bisa dapat puluhan juta. Loh, duit buat berobat ibunya sendiri aja pelit banget. Postingan kakakmu di medsos itu bener semua. Orang kayak gini, hatinya batu banget. Cih, pura-pura bisu aja. Gua yakin dia pulang. Cuma ngincar harta keluarga. Ibu kritis, tapi telepon gak diangkat, orangnya gak kelihatan. 20 tahun dibesarin, percuma. Perbuatanmu bakal ketahuan. Pantas bakal mati sendirian. Si bungsu itu anak durhaka. Ibu kita udah kayak gini. Masih aja pulang, nanti kalau ada masalah. Keluarga Yo jangan ada yang bantu. Iya, percuma. Masih berani pulang juga. Nanti juga kena karma. Si bungsu, kamu di mana? Ibu udah hampir gak kuat. Masih santai-santai aja di jalan. Sampai di kampung halaman. Kamu pulang kampung apa? Ibu yes, cepat kesini sekarang juga. Segera. Wah, mau pergi aja? Nggak mau jenguk ibumu di RS? Dasar anak nggak tahu diri. Hei, gue lagi ngomong sama kamu. Kamu nggak punya sopan santun, ya? Ibu sia-sia 35 tahun besarin kamu. Udah pulang, mampir ke RS aja nggak mau. Si bungsu, denger nggak? Kamu masih punya hati nurani nggak? Ibu bener-bener sia-sia besarin kamu. RS Kabupaten. Kakak, omonganmu gak punya hati nurani deh. Ibu tuh selama ini paling sayang sama kamu. Sekarang cuma butuh berapa puluh ribu aja kamu gak mau ngasih? Bohong, ibu yang paling sayang sama lu. Waktu kecil, ayah kamu selalu kasih duluan. Gue cuma kasih sisa lu. Waktu lu nikah. Ibu kasih tabungan gajinya ke lu semua. Itu kenapa gak bilang? Itu cuma 20 ribu. Waktu lu nikah. Ibu habisin belasan juta bangun rumah buat lu. Masih salahin gue? Kamu keluarga pasien? Keluarga pasien ranjang 3, ada yang bisa. Dokter mau bicara. Wah, si bungsu dateng. Kirain kamu gak mau ngakuin ibu lagi. Orang kota kan sibuk, bisa nyempetin balik sebentar aja udah syukur. Kakak, jangan maksa deh. Bu, aku pulang. Lihat kan, ibu aja gak mau liatin kamu. Coba kamu bilang sendiri. Tahun baru gak pulang, lebaran gak pulang. Sekarang ibu udah sekarat baru balik. Udah, bahas yang penting. Penyakit ibu butuh transplantasi ginjal, biaya 15 juta. Kamu kan penghasilannya gede. Kamu yang bayarin sebagian besar. Kami gak mampu. Kalian bayar berapa? Kamu yang bilang dulu mau bayar berapa? Kan gajianmu per bulan jutaan. Ngasih Agustus 10 juta pasti gampang banget. Iya, kami kan susah. Kamu harus ngertiin. Udah. Dengerin dokter dulu gimana, urusan duit nanti dibahas lagi. Kondisi ibu kalian, saya nggak mau sembunyiin. Gagal ginjal tahap akhir, masih dijaga cuci darah. Tapi cuci darah bukan solusi permanen. Fungsi ginjalnya tinggal kurang dari 10%. Kondisinya kritis, cuma tahan sebulan lagi. Biaya transplantasi plus donor sekitar 300 ribu. Antri donor lama, keluarga cocok lebih cepat. Biayanya bisa hemat lebih, sekitar 150 ribu. Dan bisa langsung dijadwalkan. Kalian semua kan anak kandungnya. Cek Hayla dulu, kemungkinan cocok tinggi. Tekanan darahku tinggi, tidak terkontrol obat. Tidak memenuhi syarat donor. Suruh adik periksa. Bagaimana kalau malah ada komplikasi? Saya sendiri bisa tewas di meja operasi. Saya juga tidak bisa. Ginjal saya tidak sehat. Baru-baru ini periksa, ada batu ginjal. Kamu saja sakitnya sampai berduri di lantai. Adik saja yang periksa. Iya betul, suruh si bungsu periksa. Besok kamu pergi tes ya. Kalau cocok, kamu dorong ginjal untukku. Kamu jadi pahlawan keluarga kita. Tahun baru atau lebaran, kami traktir minuman. Dok, saya ada sesuatu untuk Anda. Ini hasil pemeriksaan lengkap untuk donor. Tes Hayla dan uji toksisitas limfosit sudah selesai semua. Kamu kapan periksanya? 3 bulan yang lalu. Tingkat kecocokan setinggi ini hanya terjadi antara keluarga sedarah. Apa? Dia cocok? Kapan itu? Si bungsu, kapan kamu periksa? Kenapa tidak bilang? Kamu sembunyikan dari kami selama 3 bulan. Kapan operasinya bisa dilakukan? Kalau keluarga sudah sepakat, begitu dananya siap, minggu depan bisa dijadwalkan. Donor ginjal berisiko, bukan hal sepele. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Sudah saya pertimbangkan. Hebat si bungsu. Aku tahu kamu yang paling berbakti. Nyawa ibu bergantung padamu. Iya betul si bungsu, selamatkan ibu. Mulai sekarang kamu yang jadi kepala keluarga. Kami semua dulu kamu. Uangnya? Biaya operasi 150 ribu. Siapa yang bayar? Kamu bayar dulu, nanti kami ganti. Sekeluarga kok hitung-hitungan amat sih? Nanti kapan? Ya, selesai. Ibu sembuh nanti, kita hitung pelan-pelan. Pasti tidak akan ninggalin utang. Kan kita sekeluarga. Jam tanganmu 28 ribu kan? Baru beli bulan lalu. Kamu bahkan pamer di media sosial. Maksudmu apa? Kamu mengintip media sosialku? Abang kedua, sepatumu itu 860, kan? Model terbaru di butik. Beli bulan lalu, soalnya belum kotor sama sekali. Si bungsu, maksudmu apa ini? Kita saudara sendiri, ngapain hitung-hitungan? Tapi niat kami tulus tahu. Ya terus, berapa ya? Ya, 150 ribu. Oh, uang rokok, minum, sepatu, jam tangan kalian, cukup nggak? Keluarga pasien 310, cepat ke sini. Pasien kejang. Ya ampun, jangan-jangan dia udah.
sementara stabil, tapi kondisinya masih kritis. Keluarga harus cepat putuskan, mau operasi atau enggak. Kalau mau, minggu depan harus langsung dilakukan. Mau, pasti mau. Donornya kamu, kan? Nah, kamu jangan kemana-mana hari-hari ini. Sebelum operasi masih ada beberapa pemeriksaan lagi. Si bungsu, kita bicara baik-baik ya. Lihat, rumah ibu yang tua itu, meski jelek, tapi tanahnya berharga. Kalau kena gusur, bisa dapat 50-60 juta. Terus tabungan ibu selama ini buat hari tua. Pasti ada belasan juta juga. Semua itu nanti milik kita bertiga. Kamu nyumbang ginjal buat ibu. Itu jasa besar. Kalau ibu tiada, warisanmu lebih banyak. Kami nggak protes. Tapi, biaya operasi 15 juta ini, kamu yang bayar dulu. Bukan abang nggak mau keluar duit, tapi benar nggak punya. Kamu bayar dulu, nanti dipotong dari warisan ibu. Gimana? Bener, dipotong dari warisan. Kamu bayar dulu, kami nggak berebut. Maksud kalian, nyawa ibu harus diselamatkan pakai uang ibu sendiri? Bukan begitu maksudnya. Terus maksudnya gimana? Oke, kalau gitu, biar aku tunjukin. Apa artinya benar-benar pakai uangnya sendiri itu? Si bungsu paling kecil, kakak harus jaga dia. Jangan biarkan dia ditindas orang lain. Mei 1988. Dari kota, kami bawa bayi laki-laki. Tak ada yang mau. Dia dibuang di depan RS. Kebetulan kami butuh anak ketiga. Akhirnya kami terima. Anak ini dari kecil sudah pintar. Pintarnya bikin sakit hati. Si bungsu bilang gak mau sekolah. Mau kerja di luar. Aku gak larang. Si bungsu kirim uang pulang. Di slip transfernya tulis, Bu, beli yang enak-enak ya. Akhir-akhir ini badan lemes terus. Aku periksa ke RS. Si bungsu itu anak angkat. Rahasia ini aku simpan 35 tahun. Gak berani ngomong. Pegang ya. Aduh, jangan takut, nak. Ibu di sini. Jangan takut, nak. Jangan takut. Halo, RS Kabupaten. Saya mau berjanji untuk tes Saila. Untuk transplantasi ginjal. Kapan bisa dilakukan paling cepat? Oke. Besok pagi saya pasti datang tepat waktu. Malam itu, aku duduk di rumah lama semalaman. Besok subuh ke RS. Aku bilang ke diri sendiri. Ini hutangku padanya. Setelah semua yang harus kubayar lunas, aku nggak akan berhutang lagi pada siapapun. Bu, aku mau ngomong sesuatu. Nak. Ibu minta maaf sama kamu. Kenapa, Bu? Ada apa? Ini artinya apa? Si bungsu bukan anak kandung ibu. Dia bukan keluarga Yo. Ini sebenarnya gimana ceritanya? Bu, ibu sembunyikan dari kita selama 35 tahun? Dia bukan keluarga Yo? Terus dia berhak apa bagi warisan? Santai aja. Warisan itu aku nggak mau sepeser pun. Ini catatan 15 tahun, dari tahun 2008 sampai sekarang. Setiap tahun, selalu ada uang yang dikirim ke rumah. Dari awalnya 2.000 yuan, lalu naik jadi 3.000. 5.000, 10.000, 20.000. Total 37 kali transfer. Tanggal dan jumlah setiap transfer ada semua di sini. Totalnya 463.000 yuan. Kalau dihitung sama inflasi. Sekarang ini setara dengan 800.000 yuan. Uang ini yang buat ganti atap rumah kakak sulung. Yang buat bayar uang muka mobil kakak kedua. Bayar listrik, air, gas, pemanas rumah selama ini. Siapa yang ingat? Selama ini, kalian bilang semua orang, si bungsu ini anak durhaka. 800.000 yuan plus satu ginjal, cukup bayar 35 tahun ini. Ginjal aku sumbang. Uang aku yang keluar. Hutang budi selama ini. Aku bayar pakai satu ginjal dan 800.000 yuan. Mulai hari ini, hutang budi tidak lunas. Biaya perawatan dia selanjutnya. Sakit tua matinya, itu urusan kalian. Itu dengan kalian 40 tahun, lebih lama dari aku. Kalian anak kandungnya, giliran kalian yang bayar. Si bungsu, lihat kamu ngapain sih? Kita kan satu keluarga. Satu keluarga? Kalau gitu, aku sebagai anggota keluarga, gimana? Dari kecil, kalian makan telur, aku minum kuahnya. Kalian pakai baju baru, aku pakai bekas. Kalian sekolah SMP, SMA. Rumah jual semua barang buat biayain. Aku lulus SMP langsung kerja. Bukannya dulu kamu sendiri yang nggak mau sekolah? Kata ibu, rumah nggak sanggup biayain 3 anak. Si bungsu. Kamu anak yang baik, kasihanin kakak-kakakmu. Aku kasih telur. Aku kasih baju baru.
Aku kasih kesempatan sekolah. Kalian di kampung tidak punya anak. Aku di proyek angkat batu bata. Di pabrik pasang stroke. Lalu buka usaha, pagi buka pulang malam. Uang ditabung satu-satu, aku kirim ke rumah. Setahun gak putus. Aku cari apa? Aku cuma mau kalian anggap aku manusia. Pulang tahun baru, makan makanan hangat, dengar ibu panggil si bungsu. Tapi kalian, kakak sulung di postingan medsos sebut nama jelas. Bilang aku anak durhaka. Kakak kedua di grup keluarga ikut-ikutan. Saudara-saudara nongkrong di gang, tunjukin aku. Aku salah apa? Ada apa ini? Konsultasi praoperasi. Siapa yang mau ikut? Aku. Risiko operasi donor termasuk komplikasi. 1 ginjal risiko tekanan darah lebih tinggi. Perlu kontrol rutin jangka panjang. Kamu paham semua ini? Paham. Kamu anak angkat, tadi aku dengar sedikit di luar. Kasus seperti ini sering kulihat. Tanda tangani saja. Antarkan ini padanya. Si bungsu, soal tadi, kita bicara lagi ya. Bicara apa lagi? Maksudku, kan kamu bukan anak kandung. Soal donor ginjal ini, pikir-pikir lagi dong. Kalau terjadi sesuatu, Ginjalnya aku yang sumbang. Kesepakatan kita tetap. Uangnya juga aku yang bayar. si bungsu, aku tahu kamu baik tapi... Setelah operasi ibu selesai, urusan pemulihannya kalian yang tanggung. Si bungsu, ingat. Aku kenapa? Aku siaran kali ini. Sudah menyumbang 1 ginjal, bayar 800 juta. Kalian berdua anak kandung. Ngasih apa? Ya, kan kondisi kami susah. Kondisi susah. Rokok 25.000, minuman keras 100.000. Itu yang disebut kondisi susah? Si bungsu, kamu pergi begitu saja? Ibu belum pulang. Kamu gak mau lihat dia untuk terakhir kalinya? Kalau ibu pulang, kasih tahu dia. Bilang si bungsu anak pungut itu. Sudah melunasi semua utangnya. Donor untuk transplantasi ginjal sudah keluar. Keluarga pasien ada? Keluarga pasien ranjang 3, ada? Ada orang nggak? Tadi aku lihat ada 2 pria berdiri di sini. Kok sebentar saja hilang? Baru saja pergi? Operasi besar baru selesai. Nggak ada satupun keluarga yang tinggal. Orang macam apa sih? Telepon tadi, ada urusan mendesak di kampung. Sudah kuduga. Sejak aku keluarkan surat adopsi itu. Mereka sudah gak mengakuiku lagi. Bagus juga. Gak perlu lagi aku jelaskan apa-apa. Wah, sudah bangun. Gimana perasaanmu? Sakit nggak? Bakpao ini, dibawa nenek. Dia tunggu 2 jam di depan pintu. Udah kita bilangin, ruang icu nggak boleh masuk. Dia duduk aja di koridor, di kursi paling pojok. Dia melirik ke kamu. Suruh sampaikan, istirahat yang cukup. Di sana ada yang jagain, jangan khawatir. Orangnya mana? Sudah pergi. Dia tanya berulang, dia sakit nggak? Nanya lagi, habis bius nanti bakal enek nggak? Banyak tanya deh, aku bilang aja, operasi donor emang sakit, nanti juga sembuh sendiri. Dia cuma berdiri di situ sebentar, terus pergi. Waktu pergi, jalannya pelan banget. Di ujung koridor, dia masih menoleh sekali. Bakpao kucai telur. Waktu kecil cuma bisa makan pas tahun baru. Dia ingat. Tapi dia nggak tahu, yang aku makan tiap kali. Cuma sisa setengah yang udah digigit kakak pertama sama kedua. Kak Yo, gimana perasaannya hari ini? Lumayan membaik. Aku bawain pangsit. Makanan kantin emang nggak enak. Kasihan juga kamu sendirian di sini. Udah, bayar. Ah, nggak usah. Anggap aja ini ucapan terima kasih kita. Kepala perawat bilang, kamu donor ginjal untuk selamatkan ibu. Itu mulia. Kita rawat kamu ya wajar aja. Halo, si bungsu, kamu udah keluar RS? Iya, nyokap juga udah sadar. Pemulihannya bagus. Kata dokter, 2 minggu lagi bisa pulang. Soal biaya rehabilitasi itu, kamu. Sudah kukatakan. Biaya operasi tanggunganku. Urusan selanjutnya bukan urusanku. Tapi kita nggak punya duit. Uang pensiun nyokap cuma 2.000 perak. Kondisi kita berdua kan kamu juga tahu. Aku nggak tahu. Uang rokok, uang minum, uang sepatu kalian. Lebih berharga daripada nyawa nyokap. Si bungsu, kamu nggak boleh gini. Nyokap besarin kamu 35 tahun. Gini caranya kamu balas budi. Donor ginjal terus sombong ya? Bang, gue mau nanya satu hal. Apa? 7 hari ini, siapa yang pernah jenguk ibu di rumah sakit? Gue di lantai 6 rawat inap, ibu di ICU lantai 3. Aku aja gak bisa turun. Kalian pernah naik lihat dia?
bungsu. Ibu MU udah pergi. Pagi tadi, dua kakak MU itu berantem habis-habisan di rumah sakit. Gak ada yang mau tanggung biaya pemakaman. Si Sulung bilang gak ada duit. Si Tengah juga bilang gak ada duit. Mereka bertengkar di depan peti. Sanak saudara patungan ngumpulin duit. Masih gak cukup buat beli guci abu. Ini emang keterlaluan. Kamu kan anaknya, setidaknya pulang dong. Kalau kamu gak pulang, siapa anterin ibu ke peristirahatan terakhir? Sebelum pergi, ibu terus panggil namamu. Si bungsu. Dia panggil terus sampai serak. Udah gak ada lagi. Ngapain masih dendamin hal-hal lama yang udah lewat? Pulanglah sekali ini, biar ibu MU bisa tenang di alam sana, oke? Si bungsu, kamu denger gak? Kasih jawaban dong. Beberapa utang budi, udah dibayar pakai nyawa. Beberapa urusan, udah selesai di hati. Mulai sekarang, hidup sendiri, jadilah keluarga untuk diri sendiri. Bang, minta 1 kukus bakpao. Oke, mau isi apa? Ada bakpao kucai telur. Sama bakpao dan bayam bawang. Yang kucai aja. Enak. Bang, isiannya gimana racikannya? Ada ebi kecil sama soun. Rumit juga ya? Lebih enak dari yang ibu gue bikin. Hati-hati di jalan. Xiaoyo, pesanan biasa. 1 mangkuk susu kedelai asin. Sama 2 batang cakwe. Adonan hari ini ngembang banget ya. Dari jauh aja udah kecium wanginya. Mamaku, pagi, langsung siari. Tuh bukannya. Udah gue rendam air panas, ada di meja sana. 1 kukusan bakpao sayur dan susu kedelai panas, dibungkus. Buru-buru naik MRT. Udah siap dari tadi. Susu kedelainya tetap tanpa gula. Hati-hati di jalannya. Makasih bos yo. Kamu emang paling ngerti aku. Nenek, mau makan apa? Ada bakpao isi sayur yang baru keluar kukusan. Sama susu kedelai panas. 1 susu kedelai dan 2 bakpao sayur saja. Gak apa-apa. Nenek tunggu sebentar ya. Nak, apa kamu si bungsu dari keluarga yo? Anda salah orang. Nggak mungkin salah. Alismu sama ibumu waktu muda persis banget. Cara kamu nunduk bersihin meja aja mirip. Aku nyuruh anak muda dari kampung yang kerja di sini. Nanya-nanya selama lebih dari 3 bulan. Jalanin belasan jalanan baru nemuin warungmu ini. Nak, ibumu meninggal tanggal 15 bulan lalu. Waktu dia pergi, gerimis turun, sama kayak hari ini. Aku tahu. Bibimu yang kedua udah kirim pesan. Iya, 3 bulan lalu dia kirim WhatsApp. Aku nggak balas. Aku tahu kamu masih nyesel. Siapapun pasti nyesel. Tapi ibumu hidupnya juga susah. Di hari-hari terakhirnya, dia terbaring di tempat tidur, nggak bisa gerak, nggak bisa bicara. Cuma melototin aja ke pintu. Saat dia masih sadar, dia selalu pegang tanganku dan bergumam, bilang dia salah sama kamu. Bilang dulu dia nggak seharusnya maksa kamu berhenti sekolah. Nggak seharusnya selalu nyuruhmu mengalah sama 2 kakakmu. Dia bilang dia nabung dikit, buat nikahin kamu. Tapi kamu nggak pernah pulang, dia nggak ada kesempatan kasih. Urusan pemakamannya kami tetangga lama yang urus. Beli peti abu yang sederhana, buat sementara disimpan di rumah duka. Kami tak memaksamu mengakui keluarga atau memaafkan siapapun. Cuma sedih aja lihat dia terbaring sendirian di sana. Ini yang dia pegang erat banget sampai akhir hayatnya. Kami susah payah buka genggamannya. Dia bilang terbata-bata. Harus dikasih ke si bungsu. Ini utangnya dia sama kamu. Ini gelang kawin dia. Waktu kecil aku pernah lihat dia pakai, setelah itu nggak pernah lagi. Iya, dia pakai seumur hidup, baru dilepas pas tua. Katanya, seumur hidup ini dia nggak pernah beliin kamu baju baru. Nggak pernah kasih kamu hadiah yang layak. Ini buat kenang-kenangan buat kamu, biar nanti kamu lihat ini. Tahu kalau di hatinya, dia ada kamu. Barangnya udah aku sampaikan, waktunya aku balik ke desa. Aku beli tiket buat sore ini. Nak, berapapun sakit hati yang dulu kamu alami, udah lewat. Hiduplah untuk diri sendiri, makan teratur, tidur cukup. Itu yang paling penting. Halo, saya mau urus. Prosedur penguburan Yo Guilan. Hubungan keluarga? Ibu dan anak. Baik, silakan ikut saya. Abu jenazah sudah disimpan sebulan. Biayanya sudah lunas. Ini abu jenazah Yo Guilan. Silakan diperiksa. Bu, aku jemput ibu pulang. Tempat ini terbaik, ada gunung di belakang dan sungai di depan. Di sampingnya ada kembang sepatu. Pas musim gugur, seluruh lereng gunung wangi kembang sepatu. Di sini aja. Dulu dia paling suka kembang sepatu. Dulu ibu selalu bilang, nanti pas kembang sepatu di halaman mekar. Ibu bakal buatkan kue kembang sepatu, tapi aku nggak pernah dapat.
Sekarang aku tanamin ibu pohon kembang sepatu, biar tiap musim gugur. Ibu bisa cium wanginya. Tiket ke selatan. "35 tahun semua orang memanggilku si bungsu. Tidak ada yang pernah bertanya namaku siapa. Yo Nian An. Mulai hari ini, dia bukan lagi si bungsu keluarga manapun. Dia hanya dirinya sendiri. Ganti papan nama Xiao Yo, ini bagus sekali. Nian An, kedengarannya kok tenang banget. Terima kasih, pamanku. Ya, bos. Lebih enak didengar daripada si bungsu jualan sarapan. Mulai sekarang kami panggil kamu Nian An, ya? Nian An lagi sibuk, ya? Tadi kurir ngantar paket buat kamu. Aku lihat tokonya kosong, jadi aku yang tanda tangan terimanya. Terima kasih, Zheng Wan. Repot-repot datang khusus. Gak apa-apa, kan sarang jalanku. Halo, Paman Nian An. Lihat balon baruku. Mama bilang, karena aku hari ini anak baik, baru dibelikan. Wah, bagus banget. Baru keluar kukusan, masih hangat. Hati-hati. Paman Nian An, bakpao kacang merah bikinan kamu. Itu yang paling enak sedunia. Dasar anak ini, mulutnya manis terus. Nian An, jangan selalu manjain dia gitu. Nanti dimanja-manja. Gak apa-apa. Anak kecil doyan makan itu bagus. Sudah, udah makan bakpao, sekarang pulang. Bilang, dadah, sama Paman Nian An. Lain kali aku mau makan bakpao kacang merah lagi. Oke, kapan-kapan datang lagi. Nian An, izinkan aku memanggilmu begitu. Dengar dari anak desa, kamu ganti nama toko. Nian An bagus. Nama itu sangat bagus. Aku kemarin ziarah ke makam ibumu. Pohon kembang sepatu yang kamu tanam itu tumbuh dengan baik. Sudah keluar tunas baru. Aku siramin air sedikit. Ku bolongin tanahnya. Pasti dia bisa tumbuh dengan baik. Album foto ini peninggalan ibumu. Terkunci dalam kotak kayu merah, di lemari pakaian. Kuncinya selalu dia gantung di leher. Sampai dia pergi tak pernah dilepas. Kalau lagi tak ada kerjaan, dia duduk sendirian di kang, membuka-buka album ini. Dihapusnya satu persatu halamannya, dibersihkan sampai kinclong. Tidak boleh ada yang sentuh. Aku pernah mengintip isinya diam-diam. Isinya semua fotomu. Dari saat kamu baru lahir, masih keriput-keriput. Sampai kamu belasan tahun, bawa koper, pergi dari rumah. Setiap fotomu ada di sana. Foto kakak pertamamu, kakak keduamu. Tak ada satupun. Semoga kamu sehat dan damai. Aduh dinginnya mampus. Nian An, cepat kasih aku pangsit, banyakin cuka. Pamanku, silakan dinikmati, baru matang, hati-hati panas. Nian An, ronde ini enak banget, manisnya pas nggak bikin enek. Satu gigitan langsung anget badannya. Kalau suka, makan aja banyak, di panci masih ada. Udah tahu kamu pasti kecapean habis kerja. Aku beli tepung, isian wijen hitam, sama sedikit tepung ketan. Ayo kita bikin ronde bareng, biar keluarga kita kompak dan rukun. Paman Nian An, ayo bikin ronde bareng. Mama pernah ngajarin, aku bisa bikin ronde yang bulat. Oke, kebetulan aku juga belum makan siang. Kamu istirahat dulu, lihat aja pinggangmu udah nggak enak lagi. Kamu urus isian, aku yang nguletin adonan. Wah, nggak enak ah. Ah, masa sama aku masih sungkan? Paman Nian An jadi kucing belang. Dasar kamu nakal. Nian An, dulu waktu Dongzi kamu biasa ngapain? Dulu kerja di luar kota sendirian aja. Pulang kerja masak ronde beku satu mangkuk. Asal-asalan aja lewatin. Kadang sibuk banget sampai lupa makan ronde. Mulai tahun ini, tiap Dongzi kita rayain bareng. Ibu sama anak juga sepi, baru terasa keluarga kalau ada tambahan orang. Mulai sekarang, tiap festival kita rayakan bersama.
Kita keluarga. Oke. Paman Yan An, lihat lukisan tahun baru yang aku gambar. Aku gambar kita bertiga, sama banyak sekali kembang api. Duo, bagus banget gambarnya. Paman tempel di dong, di tembok. Oke, tempel di tempat yang paling kelihatan. Aku beli banyak bahan, ada babi kecap, ikan kecap, sama iga asam manis kesukaanmu. Malam ini kita buat makan malam tahun baru yang mewah. Kok beli banyak banget? Boros banget. Tahun baru kan harus makan enak. Cepat cuci tangan. Ayo kita masak bareng. Paman Yan An hebat banget. Kulit bawang jangan lari. 1, 2, 3. Bersulang. Selamat tahun baru, Paman Yan An. Selamat tahun baru, Mama. Semoga kita selalu bersama. Bersulang. Selamat tahun baru, duo-duo. Semoga tumbuh sehat. Wahahaha. Paman Yan An, lihat deh dia. Dulu tiap tahun baru cuma aku dan dua-dua berdua. Sejadi-jadinya, sama sekali nggak ada suasana lebaran. Tahun ini senang banget ada kamu. Dulu aku juga sendirian pas lebaran. Cuma makan seadanya, nonton TV, terus lewat begitu aja. Tahun ini bagus banget. Tahun baru pun datang diam-diam. Dalam kehangatan dan harapan. MA, aku datang nengokin kamu. Aku bawa bakal kucai telur, kesukaan kamu. Sama kue kembang sepatu bikinan aku sendiri. Coba deh. Dulu kamu janji bikinkan kue ini, sekarang aku sudah bisa. Sekarang aku bikin kamu. Aku sekarang hidupnya baik-baik aja. Warung sarapan lumayan ramai, tetangga-tetangga juga baik semua. Cenwan sama dua-dua sering main ke warung. Kita makan bareng, rayain hari raya bareng. Tahun baru kali ini, tahun baru yang paling bahagia buat aku. Kakak-kakakku juga udah berubah, mereka sekarang kerja keras. Hidupnya udah tenang. Aku lihat bunga krisan yang mereka taruh. Di hati mereka masih ada kamu gak usah khawatir lagi. Semua yang dulu-dulu udah aku lepaskan. Aku gak nyalahin kamu lagi. Aku juga gak nyalahin mereka lagi. Kamu tenang aja ya. Paman Yan An, lagi ngapain? Kita nanam pohon kembang sepatu, yuk. Nanti musim gugur tahun depan pas dia berbunga. Seluruh gang bakal wangi kembang sepatu. Ayo, ayo. Aku mau nyiramin bibitnya. Bibit kecil, tumbuh cepat ya. Nanti pas kamu berbunga, kita bisa bikin banyak-banyak kue kembang sepatu. Nanti kita taruh meja di depan pintu. Sambil hirup wangi kembang, sambil makan kue. Ditambah seduh teh kembang sepatu, enak banget tuh. Nanti kita taruh meja di depan pintu. Sambil hirup wangi kembang, sambil makan kue. Ditambah seduh teh kembang sepatu, enak banget tuh.